Hai sobat, bicara soal teknologi dan kemajuan pesat negeri Cina, memang tidak ada habisnya. Berbagai proyek-proyek besar selalu saja dilakukan setiap tahunnya. Selain itu, proyek Cina selalu sukses dilakukan dan menjadikan Cina sebagai negara yang sukses dalam pembangunan di beberapa dekade terakhir. Di antaranya pembangunan bendungan terbesar di dunia, pengalih fungsian tanah gurun menjadi tanah produksi, hingga jalur transportasi darat dan udara yang mumpuni. Nah, kini Cina dihebohkan dengan proyek pembangunan Kanal Pinglu. Kanal Pinglu dimulai dari kota Hangzhou di kota Nanning tingkat kabupaten. Mega proyek pembangunan Kanal Pinglu di Qinzhou, daerah otonomi Guangxi Zhuang, dikatakan akan mendongkrak nilai perdagangan dengan negara ASEAN. Proyek yang menelan biaya sedikitnya 10 miliar dolar AS ini ditargetkan bakal rampung pada tahun 2026 mendatang. Proyek pembangunan Kanal Pinglu merupakan salah satu bagian dari jalur distribusi baru dari darat ke laut di Cina bagian selatan, tepatnya di Qinzhou, daerah otonomi Guangxi Zhuang, yang diharapkan akan berperan penting dalam revitalisasi wilayah pedesaan serta mempercepat pembangunan ekonomi di kawasan secara menyeluruh. Kanal ini dijadwalkan dibuka untuk navigasi dalam 4 tahun dan dirancang untuk menangani kapal berbobot 5.000 ton. Kanal Pinglu dimulai dari kota Hangzhou di kota Nanning tingkat kabupaten, dan memasuki Teluk Beibu melalui Sungai Qinjiang di Kabupaten Lingshan, kota Qinzhou. Terusan Pinglu akan menjadi prestasi perintis dalam sejarah pembangunan kanal di Cina, karena merupakan kanal terbesar dari jenisnya. Kapal darat dapat berlayar langsung ke pelabuhan. Setelah selesai, itu akan menjadi kanal yang sangat sibuk yang terkenal dengan volume kargo yang besar, kapal bertonnase besar, dan sejumlah besar kapal. Di masa lalu, untuk barang-barang dari Cina Barat Daya untuk pergi ke laut melalui jalur air, pilihannya adalah melalui Sungai Yangtze atau Sungai Xinjiang, tetapi sungai yang mengalir ke selatan menuju laut tidak ada. Muara Sungai Yangtze berada di Tiongkok Timur, lebih dari 2.000 km jauhnya dari kota madya Barat Daya Chongqing, sedangkan muara Sungai Xinjiang berada di Guangzhou di Tiongkok Tenggara. Kedua saluran untuk mendapatkan akses ke laut ini sangat memakan waktu. Terusan Pinglu akan membuka saluran baru untuk aliran utama Sungai Xinjiang untuk masuk ke laut dalam jarak terpendek. Melalui terusan Pinglu, pelayaran sungai pedalaman barang dari wilayah barat daya ke laut akan dipersingkat oleh lebih dari 560 km dibandingkan dengan yang melalui Guangzhou. Ketika proyek ini selesai, terusan baru itu tidak hanya akan memfasilitasi perdagangan Cina ASEAN, tetapi juga akan membuka peluang besar bagi Guangxi, di mana terusan itu berada. Saat ini, lokasi di mana-mana di sepanjang kanal telah mulai menyebarkan lebih banyak faktor produksi dan industri dekat pelabuhan di sekitar proyek dan di pelabuhan pesisir. Pelaksanaan proyek yang memakan biaya lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat itu memiliki panjang sekitar 135 km yang ditargetkan akan selesai dalam kurun waktu 54 bulan, sekiranya pada tahun 2026. Pekerjaan proyek ini masih dalam tahap persiapan selama 6 bulan sejak Agustus 2022 lalu, dan jadwal konstruksi akan dimulai pada bulan Maret 2023 sekarang. Wu menambahkan bahwa ide untuk membangun kanal baru itu sudah dipertimbangkan selama beberapa dekade terakhir. Menurut perhitungan para ahli, keberadaan Kanal Pinglu akan menghemat waktu perjalanan selama 10 hari dan mengurangi jarak tempuh sejauh 560 km. Walau nilai investasinya fantastis, Wu Peng yakin bahwa manfaat proyek tersebut akan setimpal. Potensi keuntungan dari Kanal Pinglu sangatlah besar sebab akan menghubungkan sungai-sungai daratan Tiongkok yang berdampak langsung terhadap perdagangan via laut dengan negara-negara ASEAN. Dalam hal ini, Kanal Pinglu akan mengurangi jarak tempuh jalur pengiriman kargo dari Guangxi menuju negara-negara ASEAN sejauh 800 km. Ketika Tiongkok memperluas infrastruktur transportasi, proyek-proyek mercusuar seperti Kanal Pinglu akan membawa terobosan baru dalam pertumbuhan ekonomi dan sosial.